kalau gedung kementerian sudah dibangun di sana, yang di sini jadi apa? Kan gitu ya. Iya. Terus yang kedua adalah beban perawatannya dibebankan kepada itu maintenance-nya nggak kecil loh. Saya termasuk orang yang meyakini bahwa IKN tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Jakarta secara historis. Ibu kota pemerintahannya boleh pindah ke sana, tapi ibu kota ekonominya tetap di Jakarta. Karena sejak awal kan Jakarta itu kota pelabuhan, kota perdagangan sejak awal kan gitu ya. Yeah. Kemudian kan kolonial yang menjadikan dia sebagai pusat pemerintahan kan gitu kan ya. Jadi mungkin saya menangkap ide Pak Jokowi untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta itu merupakan bagian dari merupakan bagian dari dekolonisasi. Iya. Iya kan? Iya. Ibu kota negara boleh aja pindah ke IKN, tapi mungkin ibu kota Jakarta tetap Tanah Abang, Mel. Karena pusat peredaran ekonominya tetap di situ gitu loh. Halo Sobat PRC Talk, apa kabar? Jumpa lagi dengan kami di channel PRC Talk yang akan bahas banyak persoalan ya terkait dengan politik lokal maupun nasional serta isu-isu yang sedang naik daun hari ini. Pagi ini kita sudah kedatangan tamu yang akan nantinya membahas tentang persoalan yang cukup serius seputar DKI Jakarta. Bukan, DKJ. DKJ, ya. Tamu kita hari ini, ya, kita sebut Bang Oki Tirto. Apa kabar, Bang? Siap. Siap. Alhamdulillah. Baik. Ya, Bang Oki Tirto ini seorang akademisi, seorang juga yang bisa dikatakan aktivis lah. Ya. Kemudian saya mengenalnya beliau ini adalah seorang sosiolog. Tentunya ingin juga kita melihat perspektif seorang sosiolog melihat Jakarta pasca ibu kota. Bang, Siap. pendapat Abang? Yang pertama, kalau sosiolog tuh orang-orang yang serius lah, ya kan. Kita nih pengamat sosial budaya aja, ya nggak seserius para sosiolog lah. Jakarta kenapa Jakarta? Kenapa Jakarta? Ya, pasca ibu kota, Bang. Apa yang akan dilakukan Jakarta dan bagaimana bentuk Jakarta sebetulnya setelah pasca ibu kota ini? Kalau saya nggak tahu yang diharapkan Bung Melki ini das Sein atau das Sollen ya, artinya Jakarta yang sebagai fakta sosial atau yang harusnya gimana kira-kira gitu ya. Ya kita bicara fakta sosial dulu ya. Kalau harusnya gimana nanti jadi konsultan kan, itu ada slotnya. Ada kesepakatannya tuh gitu. Jadi Jakarta harus bikin kesepakatan dulu sama kita gitu, baru kita kasih ide-idenya. Jadi kalau saya ngelihat kan sebetulnya hari ini orang lebih banyak pay attention ke IKN. Dari soal-soal prosedural, regulasi, sampai ke soal-soal environmental effect misalnya. Misalnya terakhir kan ada juga yang mengkritik bahwa emang kalau dipindahin ibu kota ke sana nggak ada dampak lingkungannya, misalnya nggak ada dampak. Ya pasti ada deh kalau itu ya. Semua kebijakan yang diambil itu pasti ada impact-nya gitu. Nah, cuma kan belakangan orang lebih banyak bicara itu. Nah, tapi nggak banyak yang bicara kemudian terus Jakartanya gimana kan gitu ya? Iya, betul. Gitu. Nah, kalau saya sih udah berapa tahun yang lalu kita ada diskusi bahwa kalau ibu kotanya dipindah itu kan pasti ada tools-nya nih, ada regulasinya dulu. Nah, kalau regulasi status ibu kotanya dipindah, kemudian apakah status itu berdampak pada kemampuan ekonominya? Apakah APBD-nya berdampak? APBD hari ini kan luar biasa. Sebagai ibu kota kan betul. Angkanya luar biasa. Nah, kalau seandainya dipindah ibu kotanya, Jakartanya tetap di sini, dengan APBD yang berbeda,
kita bicara impact yang ini dulu ya. Dengan APBD yang berbeda, yang susut misalnya jauh lebih sedikit, sementara masih banyak aset-aset provinsi yang harus dirawat. Oke. Ya, dengan APBD itu misalnya, itu kan jadi problem. Gitu. Nah, saya nggak ngerti apakah kemudian kekhususan, kan DKJ ya? Iya, Tetap DKJ. kan, jadi daerah khusus kan? Nah, apakah kemudian kekhususan ini adalah salah satu langkah yang dibuat untuk menyelamatkan itu? Artinya bahwa, ya oke, nggak ibu kota lagi secara official, secara administratif, tapi statusnya masih daerah khusus. Kenapa? Kalau dia daerah khusus, mungkin ada implikasinya kepada APBD misalnya. Karena di Jakarta kan banyak banget aset yang harus dipelihara oleh Jakarta dengan menggunakan dana itu gitu. Nah, kalau misalnya burdennya, misalnya gini, jumlah asetnya tetap sama, tapi ongkos pemeliharaannya sama, tapi duit stok yang dia punya di APBD untuk belanja perawatan segala macam itu susut misalnya, kan burdennya jadi bertambah, jadi masalah baru secara anggaran ya, kayak gitu. Tapi hal lain misalnya yang orang sering tanya, terus Jakarta jadi berubah nggak ya gitu kan? Saya sih nggak yakin Jakarta berubah. Masih kayak gini berarti? Masih kayak gini. Nah, sekarang kalau ditanya nih, Bung Melki yakin nggak misalnya pejabat-pejabat itu mau berumah di sana? Nah itu, ini yang kita harus tahu. Kan gini, orang biasa tinggal di Menteng. Betul. Orang biasa tinggal di Kemang. Mereka biasa tinggal di Widya Chandra. Yang aksesnya kemana-mana tuh maksudnya gini, ke perbelanjaan, selain ke kantor tentunya ya. Karena kalau kantor kan nanti kan udah di sana toh. Ke tempat-tempat yang biasa mereka akses. Ini kan soal habit akhirnya. Terus mereka harus ke sana misalnya gitu loh. Ke Kalimantan gitu. Yang belum ada Grand Indonesia, yang belum ada Senayan City, yang belum ada gitu-gitu ya. Belum ada The Match Golf misalnya gitu-gitu. Itu gimana tuh? Jeglek nggak misalnya kira-kira? Baru-baru mungkin mereka pulang pergi tuh. Seminggu sekali misalnya pulang ke sini weekend gitu kan. Ya bisa aja kayak gitu. Tapi kalau menurut saya kan yang pindah kan ASN dan fungsi-fungsi kepemerintahan ya ke sana ya. Justru pertanyaannya gini sebetulnya yang menarik. Terus gedung-gedung kementerian tuh jadi apa? Jadi sarang walet. Iya kan, itu yang pertama toh. Iya. Terus yang kedua, kalau gedung kementerian sudah dibangun di sana, yang di sini jadi apa? Kan gitu ya. Iya. Terus yang kedua adalah beban perawatannya dibebankan kepada itu, maintenance-nya nggak kecil loh. Betul. Building tuh, once kita nggak maintain betul berapa bulan, dia beda tuh langsung looks-nya tuh. Tapi gitu. Bang, yang paling menarik adalah Jakarta itu dalam perspektif orang Jakarta sendiri itu sebagai apa dalam? Misalnya, apakah ini memang sebagai kota peruntungan secara ekonomi, kenapa mereka masih bertahan di Jakarta? Atau memang Jakarta ini sebetulnya adalah simbol manufaktur budaya? Yang saya kaya akan kesejarahan, sehingga kalau kita pindahkan ke ibu kota yang baru, Jakarta tidak bisa ditukar. Saya termasuk orang yang meyakini bahwa IKN tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Jakarta secara historis. Oke, kenapa itu Bang? Iya kan, Jakarta ini udah menyejarah. Jakarta ini wah, ini jadi masuk ke konsep nanti. Gak apa-apa. Ini perlu di ini. Bukan, maksudnya belum ada obrolan soalnya sama Pemprov. Jadi nanti kita nge-brandingnya nantilah. Jadi sebetulnya gini, kira-kira begini. IKN itu kan dibentuk untuk kemudian menjadi satu kota baru, betul, yang menjalankan fungsi-fungsi ibu kota. Dia sesuatu yang baru. Nah, Jakarta ini kota yang menyejarah, udah lama. Jadi, aspek itunya nggak akan bisa tergantikan tuh. Itu Anda bisa aja bawa fungsi ke sana, tapi bahkan gedung-gedung yang ada di sini pun kan tidak bisa tergantikan. Kenapa? Makanya itu saya bilang tadi, terus jadi apaan misalnya? Karena ya Istana Negara yang ada di sini misalnya, ya mungkin nasibnya orang bisa bilang ya berarti nasibnya sama kayak Istana Cipanas, nasibnya jadi sama kayak Istana Bogor misalnya gitu kan. Tapi
nilai kesejarahan yang ada di sini pasti akan beda dengan yang IKN yang baru kan gitu kan. Mungkin yang di IKN nanti kapan gitu ya, entah tahun sekian gitu, itu baru punya nilai kesejarahan dengan sejumlah peristiwa yang ada di sana. Nah kalau yang di sini kan dimulai sejak Republik belum ada, kan gitu. Jadi sejarahnya terlalu sesak menurut saya. Nah Jakarta tuh bagi kita yang orang Jakarta, yang lahir di Jakarta, tumbuh besar berkembang di Jakarta, Jakarta tuh rumah gitu loh. Jadi dibilang kalau kenapa ya Jakarta tuh apa simbol kemewahan kah, apa simbol kosmopolitanisme kah, atau simbol kekuasaan politik kah, atau simbol apa perputaran ekonomi kah? Ya bisa semuanya, tapi yang paling penting tuh it's a home gitu loh. Ini rumah bagi orang Jakarta, sehingga menurut saya kalau saya kan dari awal saya bilang kalau saya pribadi sih nggak ada soal tuh ibu kota pindah. Kenapa? Maksudnya pindah dari Jakarta ya. Kalau soal di sana kemudian ada environmental effect, socio-cultural effect, itu hal lain gitu. Tapi kalau dari Jakarta misalnya mau dirampas ke ibu kotaannya gitu ya, soalnya Jakarta tetap jadi Jakarta, nggak akan berubah jadi gimana-gimana gitu. Karena yang terjadi di everyday life kita di Jakarta itu kan nggak hanya peristiwa politik. Ada peristiwa budaya, ada peristiwa sosial, ada peristiwa ekonomi yang sebetulnya kalau ibu kota dipindah, saya pikir paling jumlah kepalanya yang sedikit berkurang karena tapi kita bisa counting misalnya jumlah ASN berapa sih daripada yang bukan ASN, ya kan? Saya pikir nggak signifikan juga. Misalnya terus orang bilang, oh tapi kan nanti mungkin jadi nggak macet lagi. Enggak, who knows? Saya bisa jamin. Tergantung. Kalau seandainya kemudian fungsi dari kota ini lebih dioptimalkan menjadi kota ekonomi, bisa jadi malah lebih padat, lebih sibuk. Nah ini jadi problemnya hari ini. Fokus kan, jadi orang ke situ gitu. Dan menurut saya sih sebetulnya dengan Indonesia yang luasnya kayak segini ya, landscape-nya luar biasa luas, mestinya memang kita belajar dari Amerika bahwa Washington punya bebannya sendiri, New York punya bebannya sendiri. Jadi ada kota industri, kota perdagangan, kota ekonomi, ada ya harusnya Indonesia punya ibu kota ekonomi dan ibu kota politik lah. Kalau itu diperlukan. Selain ibu kota budaya, tapi ibu kota budaya jadi polemik nanti. Terus budaya yang mana kan gitu ya? Gitu lah. Tapi iya, menurut saya kalau toh harus ada dua itu ya nggak masalah. Jadi Indonesia punya ibu kota politik di IKN sana. Kalau seandainya Bang, misalnya kan ini sudah baik dalam artian kalau untuk mengurai ya. Misalnya masyarakat ibu kota yang hari ini cukup ketimpangan ekonomi cukup tinggi, kemudian urbanisasi yang tidak bisa direm dari tahun ke tahun misalnya. Bukankah dengan adanya ibu kota, Jakarta pasca ibu kota, pemaknaan kota itu kan sedikit tidak begitu inilah, maksudnya tidak, Jakarta mungkin sedikit bisa disemai, kemudian bisa sedikit ya rutin teratur lah dengan begitu, atau mungkin ada kemungkinan yang lain gitu. Nggak akan ada yang berubah menurut saya, percaya deh. Pasti orang tetap ke mall, orang tetap ke kota tua sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya. Misalnya orang tetap pergi ke kafe-kafe. Terus kenapa kalau ibu kota dipindah terus kafe-kafe jadi sepi gitu? Kan enggak juga. Ya kan? Artinya everyday life-nya orang Jakarta tuh ya berjalan seperti biasa. Ada dampaknya nggak buat bisnis-bisnis? Saya rasa nggak juga. Ya ini yang paling menarik juga seperti ini Bang. Jakarta ini kan sebetulnya kalau dalam budaya politiknya pun juga unik. Ya, kita juga ingin menyorot ini. Kan pasca ibu kota ini tentunya ada nggak sih perubahan dalam budaya politik di DKI Jakarta? Contoh misalnya, setiap tahun ya kepemimpinan gubernur itu selalu tidak merasa pas, selalu ada kekurangan. Ketika ada calon datang, calon sebelumnya yang dikira sukses dan berhasil tentu tidak bisa mudah mempertahankan capaian sebelumnya. Nah, ketika ibu kota baru hadir setelah Jakarta ditetapkan non ibu kota, ada nggak pergeseran budaya politik di DKI, di Jakarta secara khusus? Begini, perpindahan ibu kota adalah hal administratif. Sementara perilaku politik itu adalah soal sosiokultural. Apakah kemudian dengan dipindahnya status ke ibu kotaan Jakarta, kan cuma status doang yang dipindah sebetulnya. Terus ngubah perilaku orang, tergantung. Kalau
seandainya perubahan status Jakarta itu diiringi dengan perubahan regulasi, bisa jadi ya. Misalnya bahwa kepala daerah Jakarta besok ditunjuk, misalnya, bukan dipilih, jadi berubah tuh, otomatis. Jadi nggak seberapa gaduh kira-kira gitu, karena paling gaduhnya di pileg kan gitu ya. Tapi untuk kan sebetulnya pileg kan nggak runcing. Polarisasi apa pilihan politik itu kan bukan di pileg. Karena kalau yang di pileg tuh lebih personal touch ya. Lebih calegnya dekat nggak sama masyarakat kan gitu kan. Kadang-kadang di masyarakat tertentu juga there is nothing to do what the political party is gitu. Mereka nggak peduli partai politiknya apa, tapi dia tahu, gue tahu sih Bang Haji ini misalnya, atau gue tahu Bu Haji ini, atau kokoh ini, atau cici ini misalnya gitu ya, atau abang ini, atau ibu ini misalnya, atau mas ini, gue sih taunya dia care sama kita misalnya gitu loh. Mau dia partainya apa, bodo amat deh. Ada juga masyarakat kita yang berpikir kayak gitu, karena ada lapisan-lapisan tertentu di masyarakat yang dia nggak peduli sama merek partai, apalagi ke ideologi partai dan lain-lain, kejauhan tuh, nggak nyampe tuh gitu loh. Kecuali kalau itu memang basis tradisional dari partai tertentu ya. Yang sebetulnya itu kan kentalnya tahun 90-an kan. Ketika memang politik itu dikanalisasi menjadi 3 aliran kan, nasionalis, Islam, sama golongan karya kan gitu. Tapi kan pasca 98 itu pelan-pelan memudar ya. Sehingga kemudian opsi-opsi politik itu menurut saya jauh lebih ya bisa dibilang rasional, pragmatis. Apa ini juga dipengaruhi karena mungkin ada beberapa tokoh yang tidak lagi melihat ini sebagai kemungkinan bahwa budaya politik di Jakarta tidak begitu penting? Enggak, kan budaya politik itu menjadi fakta kultural kan. Pasti tetap akan berlanjut seperti itu. Kan gini, saya ngerti yang dimaksud Melki nih. Mungkin apakah misalnya Betawi atau non Betawi masih jadi faktor penting gitu kan? Faktor penting dalam itu. Nah, justru ini tantangan bagi masyarakat Betawi misalnya, ketika tensi dan kepentingan politik di Jakarta sudah tidak sekencang ketika masih jadi ibu kota negara. Bisa nggak masyarakat Betawi men-take over lagi rumahnya misalnya? Itu dia masalahnya. Ya kan? Betul. Itu kan PR yang harus dipikirkan oleh teman-teman Betawi misalnya. Bahwa, oh ini rumah kita nih udah lagi nggak jadi ibu kota negara, jadi udah bener-bener bisa jadi full rumah kita nih kira-kira begitu kan. Terus gimana mau ngelolanya? Nah kalau misalnya ternyata nanti pilkadanya tetap terus sampai ke depan ya, terus pemilihan, berarti kan ruang itu sebetulnya ruang yang lebih bisa dieksplor misalnya. Nah, kebetawian misalnya lebih punya ruang yang lebih besar ketimbang misalnya masih ada beban Jakarta sebagai ibu kota negara. Karena kalau sebagai ibu kota negara kan dia harus kosmopolit ya. Dia harus mewakili semua, harus ini. Sekarang udah bukan ibu kota negara nih. Artinya ada peluang dong. Ya kan? Kan ini udah bukan ibu kota negara, kan gitu kan? Kalau dulu kan, ya karena ini ibu kota negara, jadi kan siapa aja boleh, misalnya kan, nggak harus orang Betawi, kan gitu kan? Jadi gubernur kan? Iya, Kan paham. Melki maunya ke situ kan? Iya. Saya baca tuh rasa-rasa kalimatnya gitu. Nah, kalau dulu kan, ya kalau gubernurnya dari Jawa atau dari Sunda atau dari mana, ya ini kan ibu kota negara. Kan? Ibu kota negara, sekarang kan udah bukan, misal gitu. Ketika udah bukan, terus gimana? Nah, bagi saya itu peluang buat teman-teman Betawi sebetulnya. Ini kampung gue nih, kira-kira begitu kan? Kira-kira. Gue orang Jakarta asli misalnya gitu kan. Nah, terus ya itu sih tinggal bagaimana kemudian teman-teman Betawi menangkap opportunity ini sebetulnya dengan pengelolaan ya kapital sosial yang baik, kemudian cultural development yang baik. Kan ini kan soal bagaimana kemudian merepackage identitas kebetawian kan sebetulnya. Setelah dia termarginalkan dari rumahnya sendiri. Kan gitu. Kemudian orang berpikir tentang Betawi atau memaknai Betawi itu dengan stereotyping, dengan common sense yang ya so-so lah. Jadi menurut saya ini sebenarnya peluang yang harus ditangkap dengan cermat oleh teman-teman dari Betawi untuk kemudian membawa ke tengah lagi kultur identitas mereka tuh. Jadi kultur mereka, identitas kultural mereka tuh bahwa ini loh Betawi gitu loh. Lebih ditunjukkan lagi berarti. Yang harus disesuaikan dengan konteks kekinian. Artinya cultural reproduction dari masyarakat Betawi itu pasti harus ada
repackage supaya dia berterima dalam konteks kekinian. Supaya anak-anak bukan hanya milenial, kalau milenial angkatan kita misalnya, tapi centennial juga bisa menerima itu. Ini ruang lebih terbuka nih, gitu loh. Jadi bukan hanya soal kontestasi, tapi soal grand design tentang menjadikan kembali Jakarta sebagai rumah bagi orang Betawi, kira-kira begitu kan gitu. Secara sosiokultural kan gitu kan. Oke Bang. Sebenarnya ini peluang yang bagus. Misalnya, ada pertanyaan misalnya, kalau pasca kosmopolit misalnya, kan tidak mungkin juga masyarakat Betawi juga, kalau memang dia mau ke hulu misalnya, karena dia ini rumah yang akhirnya sejak lama dia terpinggirkan. Bukankah juga beberapa etnis yang lain ya, yang tidak mungkin juga siap untuk pindah ke ibu kota yang baru? Apakah juga ada kemungkinan mereka juga harus siap untuk resisten di Jakarta? Karena mereka juga tidak punya modal untuk kesiapan pindah ke ibu kota. Makanya saya bilang tadi, kalau saya sih orang yang paling nggak pusing dengan pindahnya ibu kota, karena bagi saya Jakarta it is home gitu loh. Jadi ibu kota mau pindah aja. Satu, saya bukan ASN, Ya. kan gitu kan. Ya. Terus tempat di mana saya bekerja misalnya, ya kita yang research, kita yang akademis itu kan, itu kenapa kalau ibu kotanya pindah gitu loh. Karena kan kita tetap bisa meresearch dengan berbagai cara gitu ya. Nggak ada soal buat kita gitu. Terus orang-orang yang pedagang misalnya, terus emang harus pedagang di Tanah Abang semua misalnya, kita sebut Tanah Abang misalnya kan pasar terbesar di Jakarta gitu. Harus pindah semua ke IKN kan enggak? Iya kan? Karena makanya tadi saya bilang, karena ibu kota pemerintahannya boleh pindah ke sana, tapi ibu kota ekonominya tetap di Jakarta. Karena sejak awal kan Jakarta itu kota pelabuhan, Oke. kota perdagangan sejak awal kan gitu ya. Ya. Kemudian kan kolonial yang menjadikan dia sebagai pusat pemerintahan kan gitu kan ya. Jadi mungkin saya menangkap ide Pak Jokowi untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta itu merupakan bagian dari, mungkin ya, merupakan bagian dari dekolonisasi. Iya. Ya kan? Iya. Cara berpikir kita tentang bernegara, bahwa ya kenapa kalau negara ibu kota di sini terus secara historis bahwa ini yang bikin adalah kolonial, ya kenapa kita harus ikutin terus kalau misalnya ada opsi lain misalnya. Itu makanya kan Bung Karno dulu menawarkan Palangkaraya misalnya. Terus zaman Pak Harto di mana? Tapos atau di mana itu? Iya, iya. Kan itu gitu. Jadi ya sebetulnya kan pemindahan ibu kota bukan sesuatu yang gimana-gimana ya. Jadi biasa aja gitu. Biasa aja. Kalau saya melihatnya biasa aja. Kenapa? Karena coba deh, Melki inget-inget. Jepang hari ini tetap jadi bangsa besar, punya karakter, dan orang-orang Jepang tahu persis bagaimana caranya menjadi orang Jepang. Karena Japan culture itu kuat. Gitu loh. Boleh jadi rantingnya bisa bergoyang ke kanan dan ke kiri, tapi akarnya itu luar biasa gitu loh. Nah, Indonesia posisinya? Nah itu yang makanya saya bilang perlu Kementerian Kebudayaan. Jadi itu Jepang tuh, dia dididik sejak kecil untuk tahu caranya bagaimana menjadi orang Jepang. Perancis juga begitu kan. Nah ini semua kan sumbernya di kurikulum, kan gitu. Nah kita ini bahkan, kita nggak ngeh kita tinggal di tempat apa. Jakarta ini apa sih? Kita nggak ngeh. Pendefinisinya belum jelas berarti bagi orang Jakarta secara umum. Iya, kan itu perlu ikhtiar serius dari Pemprov sebetulnya. Toh, kalau dia sebagai ibu kota negara dari negara kan gitu. Tapi karena saya lihat kan seremoni-seremoni aja gitu. Jadi sebenarnya kan banyak banget yang bisa diceritakan dari Jakarta ini gitu loh. Bayangkan kalau, kan gini Mel, tidak semua orang memiliki kemampuan membaca arsitektur sebagai archive sejarah, sebagai narasi peradaban. Peradaban ya. Sebagai teks. Nggak semua orang. Ada orang yang punya kemampuan itu, sehingga ketika orang lewat jalan Raden Saleh, dia punya kemampuan membaca bahwa jalan ini dulu punya historis. Terus dia belok ke Cikini misalnya, oh jalan ini dulu punya historis. Dia masuk ke Kunstring misalnya, oh tempat ini punya historis misalnya. Oh dia tahu misalnya lewat Pasar Boplo misalnya, oh dia tahu bahwa di sini dulu ada NV Boplek. Tempat di mana para arsitek-arsitek bekerja membangun satu tempat baru yang disebut dengan Weltevreden, sekarang Menteng dan sekitarnya itu kan. Ini tempat yang diharapkan menjadi satu hunian baru dengan harapan baru, kesehatan dan sebagainya, karena di dalam benteng kota
itu sudah penuh dengan pandemi, penyakit, dan seterusnya. Nah, tapi kan apa semua warga Jakarta punya kemampuan membaca arsitektur secara... Kan Enggak sama sekali ya. Sehingga kan perlu edukasi. Perlu ada gerakan literasi yang mengajarkan masyarakat Jakarta bahwa kotamu ini adalah kota yang penuh sejarah. Masif nggak itu? Nggak ada, Mas. Oleh komunitas, bukan oleh pemerintah. Ya kan? Jadi kita bersyukur rakyat-rakyat kita ini inisiatifnya luar biasa tinggi. Karena mencintai kotanya, karena mencintai sejarahnya itu loh. Sehingga ada orang-orang yang kemudian buat komunitas-komunitas kecil, kita jalan-jalan kemana ke kota tua, terus bercerita bahwa ini ada begini, ada begini. Tapi kan kita perlu sebenarnya ikhtiar yang jauh lebih serius dari itu, yang terstruktur, sistematis dan masif dalam kurikulum. Iya. Kan? Betul. Nah, kurikulum itu kan bisa berupa kurikulum alternatif sebetulnya. Nah, hari ini medianya udah banyak, ada podcast, ada apa segala macam. Nah, menurut saya harusnya pemerintah melakukan itu secara lebih serius supaya orang lebih mencintai Jakartanya ini gitu loh. Oke, Bang. Sehingga meskipun dia udah nggak jadi ibu kota lagi, nggak ada masalah. Tetap Jakarta Pride itu, iya dong kan, Jakarta Pride itu tetap ada gitu loh. Jakarta nih, Bos. Jadi, iya artinya gitu. Kalau kita ngobrol sama teman-teman kemarin, ya mungkin ibu kota Indonesia. Kalau saya bilang, ya tadi saya bilang ibu kota politik boleh pindah ke IKN, tapi ibu kota ekonomi, kota perdagangan tetap ada di Jakarta. Karena memang sejarahnya begitu. Sejak dari mesin Gutenberg masuk di pelabuhan dan lain-lain itu, bahwa ya ini adalah kota di mana selain Stadsblad, misalnya selain lembar negara yang bertebaran di era kolonial itu kan advertensi blad. Kalau ada advertensi blad, lembar iklan, artinya kan ada yang dijual. Ada mebler yang turun dari Eropa dan seterusnya, dan itu di Jakarta salah satunya. Selain ada kota pelabuhan lain, kan kita punya Semarang, kita punya Surabaya. Tapi Jakarta menjadi sentral pada saat itu. Nah, itu maksud saya. Artinya ya ibu kota negara boleh aja pindah ke IKN, tapi mungkin ibu kota Jakarta tetap Tanah Abang, Mel. Karena pusat peredaran ekonominya tetap di situ gitu loh. Kecuali kalau dia kena disruption yang cukup parah sehingga orang tidak peduli lagi dengan transaksi yang konvensional, terus orang beralih dengan transaksi yang digital, berarti ini akan menjadi artefak sejarah perekonomian kota yang boleh jadi suatu saat akan tidak ada lagi menjadi sekedar cerita. Sebagaimana juga gedung-gedung pemerintahan itu akhirnya menjadi, oh dulu ini kementerian ini, misalnya dulu ini kementerian ini, misalnya oh Kemenq, dulu juga waktu era kolonial, oh ini Société de Harmonie misalnya, lalu berubah fungsi menjadi Kemenq. Hari ini misalnya, oh ini Kemenq, besok berubah fungsi jadi apa, kita nggak tahu, belum tahu. Kan belum ada yang tahu kan, terus kementerian mau diapain gedungnya? Ini jadi persoalan teman-teman. Gedung DPR tuh gede banget tuh. Betul. Mau jadi apa tuh? Apakah DPR dipindah ke situ misalnya? Jadi sarang walet aja, Bang. Bang, Kan yang paling menarik tuh banyak diulas oleh teman-teman itu. Apakah dengan ini kan Jakarta itu memang kalau bisa dilihat di Zoom itu mungkin kan tidak seperti di bawah itu adalah patung-patung atau gedung-gedung ya pencakar langit gitu. Ya kalau lebih di zoom in kan banyak hal yang kita harus lihat bahwa Jakarta itu ya sanitasinya sangat buruk. Ya. Walaupun Tom Pires, ilmuwan sejarawan itu bilang bahwa ini lebih bagus dari Amsterdam lah di tulisannya itu. Tahun berapa itu? Tahun 1860. Pada saat itu. Ya. Kalau sekarang kandungan paracetamolnya tinggi. Air di Jakarta. Di Jakarta. Ya tulisnya begitulah. Nah, berarti kan secara lingkungan kemudian susunan sosial kan mungkin konflik ya, kerusuhan di mana kan itu kan menjadi aib yang terbuka gitu loh di Jakarta. Nah, apa itu bisa jadi selesai gitu? Atau mungkin tetap saja kembali pernyataan Bang Oki tadi. Itu bagian dari sosiokultural gitu. Nah gini, makanya saya bilang tadi, kantor kementerian dan kantor-kantor pemerintahan pusat itu akan jadi apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya kan gini pertanyaan, terus masih ada demo nggak di istana kan gitu ya? Benar nggak sih? Ini pindah kan? Iya. Di sana kan? Terus anak-anak UI nih, teman-teman kita nih mau demonya di mana gitu? Anak-anak UIN dari Ciputat sana mau nyerangnya kemana gitu? UBK mau demonya di mana gitu kan? Apakah kemudian akhirnya berubah perilakunya bahwa oh demonya menjadi sekedar di dalam kampus mereka seperti mimbar bebas zaman dulu?
Oke. ya kan? Hmm. Ya, atau gimana misalnya gitu. Nah kalau itu yang terjadi, berarti kan yang Melki bilang tadi bahwa protes itu tidak menjadi sesuatu yang telanjang di ruang publik di jalanan, kan gitu ya? Iya. Tapi menjadi tersentral di kampus-kampus masing-masing. Bisa jadi. Iya dong, masa orang mau ngedemo gedung kosong akan lebih punya marwah kalau dia bikin mimbar bebas di kampusnya masing-masing dong. Kan Oke. gitu. Tapi Bang, maaf ini kan kalau kita lihat kan selain Betawi, Jakarta itu kan punya banyak Etnis. etnis yang cukup dominan ya. Banyak banget. Ya kantong-kantong ekonomi yang berdasarkan etnis kan cukup variatif ya. Banyak. Kemudian kayak condet ya dari Arab, kemudian Glodok yang dari masyarakat Tionghoa gitu. Ya. Nah, mereka itu kan pasti bertahan sih itu karena dia punya nilai historis atau memang pada umumnya masyarakat mengikuti gerak metropolitan yang akan dibangun yang baru. Saya pikir kalau masyarakat pedagang nggak akan terdampak pada pindahnya ibu kota ini. Dampak yang mereka akan hadapi itu justru yang real, yang head to head itu adalah disruption teknologi. Gitu loh. Jadi hari ini kita boleh lihat toko orang nggak ada orang datang tuh. Ada satu toko nggak ada orang datang. Kita pikir sepi kan, tapi enggak. Diam-diam mereka packing terus. Iya, Karena online kan. Nah itu kan pemandangan yang sebetulnya menurut saya it's new normal gitu loh. Benar nggak sih? Kayak new normal kan. Seakan-akan sepi itu kan. Enggak, memang betul. Itu normalitas baru. Kan gini, orang terkaget-kaget dengan pandemi. Harus pakai masker. Sehingga tadinya orang jalan nggak harus pakai masker, jadi pakai masker. Nah, memakai masker, menggunakan sanitizer dan lain-lain, itu kan menjadi normalitas baru. Gitu ya, pasca hantaman pandemi. Begitu juga pasca hantaman disrupsi teknologi. Pasca hantaman 4.0, dulu sebelum ada 4.0, orang menganggap toko itu dengan nalar kenormalan itu, toko itu ya disebut ramai itu ya kalau ada orang datang gitu loh. Meskipun sebetulnya logiknya orang datang itu kan bisa jadi lihat-lihat, belum tentu beli ya. Tapi orang melihat toko itu normal sebagai toko. Ya kalau ada pembeli datang atau orang datang berkunjung. Tapi kan sekarang nggak begitu. Kita bisa lihat tuh, nggak ada orang datang. Tapi dia packing terus. Packing terus ya. Jadi ini akhirnya sekedar menjadi etalase di mana barang yang dia stok di gudang atau di rumahnya itu yang di packing terus sebetulnya. Kirim kan gitu ya. Kita melihat seolah-olah kayak nggak ada perputaran ekonomi di situ kan. Ih kok begini ya, sepi ya, kok belum tentu loh. Itu disruption, makanya ini era yang luar biasa. Dan itu pasti terjadi walaupun Jakarta. Sedang terjadi. Walaupun nanti status Jakarta juga. Maksudnya tetap normal dalam. Yang saya mau bilang bahwa yang berdampak pada mereka itu bukan status keibukotaan. Nggak ngaruh. Jadi nggak ngaruh tetap. Oke Bang, terakhir. Dengan komponen bukan lagi ibu kota. Secara kepemimpinan politik di Jakarta. Idealnya. Harus mengakomodir apa sosok tokoh yang nantinya ingin memimpin Jakarta jika tidak ditunjuk oleh presiden. Kita harus memahami betul orientasi dasar dari nilai-nilai daerah itu, kearifannya segala macam. Selain orientasi medannya, landscape-nya ya, ada resources-nya apa aja segala macam. Tapi kita juga harus paham kearifannya. Nah Jakarta yang katanya kosmopolit ini kan juga punya kearifannya sendiri, gitu loh. Sehingga orang harus memahami betul Jakarta itu. Kalau dia nggak paham, pasti dia gagal dalam mengambil kebijakan. Ini karena memang dengan pasca perubahan status ibu kota, atau memang sudah dari dulu seperti ini? Harusnya begitu, idealnya begitu. Idealnya begitu. Nah, saya mau bilang bahwa kalau dia sebagai ibu kota negara, mungkin ada burden politik gitu, ada beban politik, ada political burden bahwa ya entah titipan pusat, entah apa, entah ini kan gitu ya. Tapi ketika sudah tidak lagi, harusnya udah nggak ada itu dong. Oke. Jadi lebih pertarungan bebas kan. Nah, jadi siapapun yang memimpin Jakarta, pastikan harus orang yang memahami Jakarta. Kayak misalnya gini, Jakarta kan aglomerasi nih, yang Jabodetabek misalnya. Betul. Terus pemimpin itu kan harus tahu bahwa orang yang warawiri di Jakarta bukan hanya orang yang tinggal di Jakarta. Gitu ya? Betul. Nah sekarang dibikin sistemnya smart city, integrated system transportasi. Misalnya
kartu akses yang dibikin yang basisnya adalah DKI bisa di-tap nggak ketika ke Bogor? Itu jadi problem hari ini toh. Ya kan teknis. Ya teknis. Terlihat teknis, tapi enggak. Ini bagaimana Anda kemudian memahami tentang daerah yang Anda pimpin. Misalnya gitu ya. Kalau misalnya kartu yang itu bisa di-tap sampai di seluruh, harusnya idealnya di seluruh wilayah aglomerasinya kan. Itu oke gitu. Terus misalnya privilege yang harus diberikan kepada warga Jakarta apa? Kalau misalnya Jakarta penghuni siang dan penghuni malamnya beda, ya kan? Berarti kan penghuni siang ini kan banyak orang yang komuter dari luar, dari aglomerasi. Nah, harga yang diberikan kepada mereka dan harga yang diberikan kepada penduduk asli Jakarta ketika Anda tapping MRT atau tapping KRL, komuter atau tapping LRT atau tapping Jaklingko dan seterusnya, Transjakarta, sama nggak harganya harusnya? Apakah harus ada insentif yang diberikan karena mereka adalah orang yang sebetulnya tinggal di luar Jakarta, tapi turut membantu roda perputaran ekonomi di Jakarta ketika mereka siang jadi penghuni Jakarta? Benar nggak? Iya. Itu kan harus pikirin. Nah, ketika itu terjadi, terus gimana caranya? Gimana caranya misalnya, saya bisa tahu misalnya, Melki nge-tap harganya beda dengan saya nge-tap. Karena KTP saya Jakarta, KTP Melki Tangerang Selatan misalnya. Iya. Gimana caranya? Cukup susah juga. Database ya. AI. 2. Benar? Ada kok. Jadi disrupsi teknologi itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Oh, kita punya Dukcapil, ada Diskominfotik, semuanya integrated system, integrated data kan, satu database, ambil aja. Jadi ketahuan mana yang orang Jakarta, mana yang bukan orang Jakarta, kan gitu kan. Terus kartunya diproduksi oleh siapa? Lah, kan ada BUMD-nya. Kan ada bank daerahnya. Jadi problem memang tidak ada masalah sebetulnya. Hanya cuma syaratnya adalah harus betul tahu Jakarta. Kalau saya bukan tipikal orang yang membedakan orang dari latar belakang etnis. Jadi siapapun yang mau memimpin Jakarta, yang memimpin kan bukan kesukuannya. Ya. Kan gitu. Kalau dalam logika publik gini, seorang pemimpin di posisi publik, dia memimpin bukan dengan nalar privatnya. Gitu loh. Jadi bapak-bapak bangsa dulu jauh-jauh hari sudah menunjukkan itu dengan sangat elegan kan. Misalnya ketika Soekarno duduk membicarakan tentang bangsa ini, Soekarno yang basisnya adalah seorang kader Muhammadiyah misalnya, tidak membawa kemuhammadiyahannya yang di depan, kemudian menurut Muhammadiyah, enggak. Gitu loh, ya kan? Bung Hatta yang tarekat misalnya, tidak menurut tarekat saya, enggak dong. Mereka cukup arif untuk menjadikan itu diskursus yang menjadikan dasar mereka mengambil. Tapi kemudian tidak itu yang diutarakan gitu loh. Yang diutarakan sesuatu yang publik, karena itu kan privat. Agama dan lain-lain itu kan sesuatu yang privat. Jadi orang memimpin ruang publik itu bukan dengan instrumen privat, tapi dengan instrumen publik. Apa itu? Pengetahuan, skill, kan gitu. Network, sesuatu yang publik, yang sifatnya memang nggak ada kaitan dengan yang privat. Gitu. Sehingga ada teoretikus yang namanya Van Nieuwenhuis misalnya, jauh-jauh hari udah merumuskan yang disebut dengan dekonvensionalisasi kan, bahwa orang seperti Syahrir, Soekarno, Hatta yang sebetulnya latar belakang pemikiran keagamannya beda, ideologinya juga beda misalnya. Syahrir sama Hatta meskipun sama-sama sosialis kan beda. Cara berpikirnya. Cara berpikir beda. Tapi fine-fine aja gitu loh mereka. Nah, perdebatan itu perdebatan publik, yang sifatnya publik bukan yang privat. Gitu loh. Nah, ini menurut saya yang harus ditradisikan gitu. Jadi bukan kemudian pemimpin Jakarta ini orang yang dia kunut apa enggak tuh subuhnya tuh misalnya, atau dia terawihnya 23 apa 11 misalnya. 11 ya. Enggak itu gitu loh ukurannya. Itu privat dia, terus ruang privat dia. Tapi yang harus kita lakukan penilaian itu terhadap sesuatu yang sifatnya publik. Misalnya, dia tahu nggak tentang Jakarta? Dia tahu nggak misalnya? Kan bahwa ada orang yang turut serta misalnya membantu misalnya kan roda perputaran ekonomi Jakarta segala macam, tapi
Kemudian akhirnya ini dikasih insentifnya apa kira-kira gitu kan? Bahwa oh iya dia udah mau ya kerja di Jakarta, misalnya membantu peredaran apa perputaran ekonomi dan lain-lain. Terus oh ini harus ada insentif yang kita kasih ke dia. Misalnya. Tapi Dia, kan dia menempuh perjalanan jauh ke Jakarta dan lain. Misalnya harga KRL-nya jadi lebih murah. Misalnya. Nggak, itu terlihat sepele ya. Tapi itu bagaimana kita mengappreciate orang yang sudah mau datang ke sini mengorbankan capek loh naik kereta penuh sesak. Coba aja lihat sekali-sekali di stasiun Tanah Abang atau stasiun Manggarai. Itu epic banget. Jadi itu capek dan saya pikir gaji UMR yang diberikan sama mereka ke mereka ya kalau toh cukup untuk membiayai hidupnya, tapi nggak cukup untuk membiayai beban psikisnya, kan itu capek, Mel. Hari-hari bolak-balik. Nah, ini harus dikasih insentif. Kelihatannya sepele, tapi nggak, itu appreciate aja sebenarnya, menghargai bahwa, oh iya, lu harusnya dibedain, karena lu harus harganya lebih murah. Bang Oki, terima kasih. Hari ini sudah banyak penyampaian yang saya pikir berguna bukan hanya pada penonton PRC Talk, tapi juga kepada Pemprov, pemerintahan, terutama penataan kota ya pasca Jakarta bukan lagi ibu kota. Oke, Bang Oki, terima kasih atas kehadirannya. Politika Research Consulting. Semoga kita dapat berdiskusi kembali ya. Saya Milka Mirosele, jangan lupa tonton terus di PRC Talk dan like and subscribe kita ya. Jangan lupa terus, salam demokrasi.